Rekamannya siasta aja kan? Rekamannya jelas siasta. Belum? Rekaman. Rekaman apa? Yang itu puasa itu. Oh puasa. Kemudian itu boleh direkam. Namun video-video sedaya niku. Iki saged tapi dadak suwen niku. Dadak ngedit anu niku mindah niku. Kesini dikit Pak. Adanya rekaman video semua. Rekaman video semua. Ini mau Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin, amma ba'd. Pendengar Radio Isma Citagung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJD-TV Rafi Makmur, senang sekali pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Thohatul Ilmi kita, kajian sore spesial Ramadan di edisi Senin 26 April 2021. Hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Qurtubi surah Ali Imran 139 yang pada intinya bahwa kita itu adalah jarang untuk bersedih dan patah hati. Nah, seperti apa? Jadi tentunya kaitannya dengan yang ayat-ayat yang lalu. Dan alhamdulillah pada sore hari ini telah ada narasumber yang setia menemani pendengar dan pemirsa, yakni Kiai Ulil Albab Syekhun Sarjana Agama adalah pengasuh pondok pesantren yakni Al-Ikhlas Peturungan Lor. Iya, kita saudara. Assalamualaikum Kiai. Gimana kabarnya ini? Sehat-sehat sih. Iya. Mudah-mudahan pendengar pemirsa juga dalam keadaan sehat dan kemungkinan ada yang kurang enak badan. Melalui wasilah Thalabul Ilmi sore ini Allah bisa menurunkan barakah untuk sembuh. Dan tentunya nanti pendengar pemirsa jangan lupa sesi kedua nanti ada open live. Mohon persiapkan pertanyaan, saran dan pendapat. Ke 6746352. Ya, sekarang kita lanjutkan surah Ali Imran 139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah serta pemirsa MAJD-TV, kita kaji bersama Ali Imran 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul adzim. Ayat ini erat kaitannya dengan peristiwa Uhud, di mana pada perang Uhud memang ada 70 sahabat Ansor yang syahid, ada 4 sahabat Muhajirin yang syahid, sehingga tentu secara manusiawi itu akan membuat mereka sempat down, jadi kayak nggak percaya kenapa kita bisa kalah, nah gitu. Nah, sehingga dihibur oleh Allah, karena itu azahum wasallahum bimana lahum yama'udin minal qatli wal jarahi. Jadi ayat ini dalam rangka untuk menghibur mereka, untuk memberi semangat mereka, karena atas apa yang menimpa mereka pada perang Uhud, juga luka yang mereka derita. Wa hathahum ala qitali adwihim wa nahahum anil ajzi wal fasal. Jadi sekaligus ini wa hathahum ini juga memberi semangat pada mereka, memotivasi kepada mereka agar siap untuk membalas lagi ala adwihim, membalas untuk musuh-musuh mereka,
wa nahahum anil ajzi. Juga Allah melarang mereka untuk merasa lemah wal fasal, dan merasa putus asa atau merasa tidak mampu lagi. Atau bahasa cah nome, jangan merasa kamu sebagai pecundang, baru kalah sekali aja kok udah langsung melopro, nggak boleh. Ibarat anak muda ya, jangan patah hati ya. Nggak dapat satu ya ganti yang lainnya, nggak dapat Siti ada Erni, ada macam-macam, nah gitu. Jadi sebenarnya ini peringatan bagi kita, nggak hanya untuk kaitannya dengan perang Uhud ya, karena ayat Al-Quran itu kan juga pedoman bagi kita umat Islam. Artinya gagal itu bukan berarti kita pecundang. Nah itu gagal itu hanyalah untuk ngasah agar kita itu makin tajam. Namanya pedang, pisau itu ngasah kan tidak sekali langsung. Ya harus didu dengan ungkal itu berkali-kali sampai betul-betul tajam. Karena tidak mungkin orang langsung meraih cita-citanya sekali langsung jadi. Orang latihan masa itu ya pertama ya semblang, orang gak ada kerasan. Ya lama-lama terus makin lama makin bagus. Artinya kekurangan, kesalahan atau bahkan kekalahan yang pernah menimpa kita jangan pernah mematahkan semangat kita. Nah, kenapa? Karena ketika latahinu dari kata hana ya, hana ini sudah jadi bahasa Indonesia, hina itu. Jadi merasa dirinya hina. Hana itu maksudnya ya lemah, itu merasa dirinya lemah, merasa dirinya selalu kalah, merasa dirinya selalu jadi pecundang, fasal. Itu harus dibuang jauh-jauh, Karena Allah sendiri di hadis qudsi kan sudah menyatakan ana inda dzanni abdi. Ana uti ingsun iku inda dzanni abdi, dalam sandingi penyanane kawula ingsun. Ya terserah kita itu. Kalau kita itu berpikiran positif, ya Allah tinggal nyetempel, ya oke, beres jadi. Tinggal gitu aja. Terus kemudian kalau kita berpikiran negatif, Allah ya tinggal ngikuti, ya udah sesuai dengan pikiranmu. Nah gitu. Jadi kalau kekalahanmu sekali itu kamu merasa sebagai pecundang, ya kamu akan jadi pecundang betulan. Kalau kekalahanmu sekali ini membuat kamu lemah, ya kan kamu merasa dirimu lemah, ya betul-betul lemah. Karena itu yang menentukan itu Allah, takdirnya Allah, tapi yang harus berusaha kita. Karena itu innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah enggak akan merubah nasib seseorang. Artinya yang merubah nasib seseorang itu kan tetap Allah. Tapi ada syaratnya, kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka juga berusaha. Artinya Allah nggak mau juga dumeh pendungo terus langsung bergelut-gelut salabin, jadi nggak ada dalam sunnatullah seperti itu. Kalau kamu pengen menjadi orang sukses itu pasti ada usahamu, ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Karena itu Allah akan membuat kalian menang kalau kalian juga semangat, kalian juga punya keinginan yang kuat. Karena itu diingatkan wala tahzanu, jangan pula kamu bersedih. Karena kesedihanmu tidak merubah keadaan, yang mati tetap akan mati. Ibaratnya bermain sepak bola, skormu sudah kalah 2-0 ya tetap 2-0. Nggak akan merubah kesedihanmu. Buat apa kita bersedih? Ini pesan yang luar biasa, wala tahzanu. Kita ini sering kok. Jadi menambah beban ya. Kita sudah kalah ditambah sedih, berarti 2 dong. Satu kalahnya nggak berubah jadi menang, ditambah sedih, kita makin lemah dong. Iya, banyak orang itu jadi pedagang, taruhlah untung udah berkali-kali, mungkin nggak hanya 10 kali, nggak hanya 100 kali, mungkin sudah ribuan kali beruntung. Tapi begitu itu rugi sekali, tapi sedihnya bukan main, lupa dengan keuntungannya. Sehingga akhirnya masalah kecil itu yang selalu diungkit dan diangkat terus. Itu akan membuat betul-betul Allah tinggalnya tempel, ya gitu aja. Nanti kamu akan semakin sedih. Banyak orang kan rezekinya makin seret karena dia sering bilang seperti itu. Dikit-dikit tarian sodako, SPP larang, orang ngerti rezeki seret. Ya pancen rezekimu akan selalu seret karena memang sudah kamu justice sendiri. Ya, tapi dalam keadaan meskipun pandemi seperti ini, ribuan jutaan orang kok yang secara ekonomi juga tetap mumbul, tetap bertahan, bahkan tetap maju. Yaitu kembalinya bagaimana kita itu harus memotivasi diri kita sendiri. Karena itu Allah itu kan dikatakan wa hasahum ala qitali atuhim. Sekarang kalah ya udah, atau besok dilawan lagi, gitu aja. Besok dilawan lagi.
Karena orang bertanding kan harus ada yang menang, ada yang kalah. Ya terima aja, ya oke saat ini kalah, tapi tunggu tanggal mainnya besok saya yang menang. Ya gitu aja. Nggak usah bersedih, nggak usah menyalah-nyalahkan siapa lagi. Karena itu nggak menyelesaikan masalah. Sering itu kita memperparah masalah karena kita menambah kesedihan. Motor sudah hilang, ditambah sedih, ya udahlah. Motornya hilang, kebahagiaannya ikut hilang, keceriaannya ikut hilang, semangatnya untuk kerja ikut hilang gara-gara bersedih. Ya udahlah, motor hilang, ya udah usaha lagi untuk cari lagi. Disusahano ya motornya orang balik kok Pak. Nyalah-nyalahno bojo, nyalahno tonggo, nyalahno keamanan, ya itu nggak membuat sepeda motor kita jadi balik kan. Ya sudah, saya pernah ngalami itu Pak. Ya udah hilang, udah itu pulang. Ya nanti kan dia dapat lagi. Ya kalau bahasa kuno mbiyen, orang kuno mbiyen mengingatkan dengan bahasa yang mudah kalau kita pas seperti itu ya goleke pupuk godhong mauni. Nah itu artinya dipuk-empuke, tangane nyadong, muga-muga balik koyo mauni. Nah, wong mbiyen ora di motor, saiki motor ilang ya balik koyo mauni. Ya ndonga wae muga-muga yo balik di motor. Nah gitu aja. Dengan kita menghilangkan rasa sedih, itu kita jadi masih punya semangat. Sering itu kita itu membantai diri kita sendiri, wis tiba nangis sedih terus ngeraco atau apalagi masih meratap-ratap, wah itu malah makin parah, itu makin parah. Jadi kesedihan kita nggak merubah apa-apa. Seandainya kita sakit, kesedihan kita nggak membuat sembuh. Justru yang sedih itu malah makin sakit. Ketika sesuatu barang kita hilang atau kita rugi, kesedihan kita nggak akan merubah jadi untung, tetap sama aja. Ya itu. Jadi sekali lagi pesan ininya la tahinu, jangan merasa lemah, jangan merasa hina, jangan merasa sebagai pecundang. Wala tahzanu, jangan bersedih, karena kesedihanmu nggak akan merubah apa-apa. Nah itu, nggak akan merubah apa-apa. Nah kemudian dijanjikan oleh Allah, wa antumul a'launa, wa antum mutaisira kabeh iku a'launa, pemenang. Kamu itu yang lebih tinggi statusnya dari kata Allah. Karena itu Allah punya nama sifatnya Aliyun, zat yang maha tinggi. Nah ini luar biasa. Allah kok sampai menyebutkan wa antumul a'launa. Ini luar biasa loh. Wa antumul a'launa ini nggak sembarang kata-kata ini. Karena ini sebanding ketika Nabi itu menghitopi Nabi Musa. Nah itu Allah menyatakan innaka antal a'la dalam surat Toha ayat 68 itu. Nabi Musa itu dijanjikan oleh Allah, bukan antum, wa anta, engkau Musa, kayak gitu. Engkau Musa, innaka antal a'la, sesungguhnya engkau Musa adalah al-a'la, engkau lah yang jadi pemenang. Tapi yang sebagai pemenang kan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Jadi kemenangan Musa terhadap Fir'aun itu dianggap kemenangan Musa saja, karena ibaratnya itu Bani Israel itu mendandul total sama mukjizatnya Nabi Musa. Ibaratnya Bani Israel nggak punya andil, anaknya mau menggerutu, adanya mau ngeresah, ya maklum ya. Karena waktu itu kan Bani Israel itu menjadi budak kurang lebih 400 tahun. 400 tahun itu lama sekali Pak. Orang jajahan, nah kalau di Indonesia jajahan ya. Waktu itu nggak jajahan, budak bahkan. Orang sudah hidup sebagai budak. Dari mbahnya, kakeknya, buyutnya, sampai dia, bapaknya, ibunya, dia sendiri hidupnya selama ini jadi budak. Maka ketika diajak Nabi Musa untuk melawan Fir'aun, ya wis nggak punya peran apa-apa kecuali ibaratnya hanya jadi beban saja. Sehingga urusan dengan Fir'aun yang ngatasi ya Nabi Musa semua kan. Apakah pernah Bani Israel ibaratnya itu punya andil? Nggak punya. Keluarnya kata itu Nabi Musa sendiri. Keluarnya belalang untuk nyerang Mesir, menaklukkan itu Nabi Musa sendiri. Bani Israel nggak berperan apa-apa. Nah itu. Bahkan ketika anaknya Fir'aun harus mati karena dia bisa didungani kena tulahnya Nabi Musa. Siapapun yang punya anak barep pasti nanti akan mati. Itu juga kerjaan Nabi Musa. Sampai perjalanan bagaimana harus membelah laut itu pun yang berdoa Nabi Musa. Mereka malah menggerutu. Wah Musa ini nyesat iki. Wah tiwas ucul saka Fir'aun malah urip luwih rekoso. Gimana gitu. Jadi Nabi Musa malah pas ditulung itu disalah-salahke terus. Karena itu pada Toha 68 itu Allah menyatakan pada Musa innaka antal a'la. Musa engkaulah yang menang. Engkau bukan mereka. Bukan kalian Bani Israel. Sementara pada
ayat ini pada Ali Imran 139 ini, wa antumul a'launa, kalian umat Islam akan menang. Ini hitopnya terutama waktu itu adalah Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Dan akhirnya ini janjinya Allah, wa antumul a'launa, terbukti, Pak. Terbukti ya. Terbuktinya apa? Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Qurtubi bahwa janji wa antumul a'launa antum al-ghalibuna alal a'da'i ba'da udin. Kalian akan selalu menang setelah perang Uhud ini. Dan tercatat dalam sejarah selalu menang, Pak. Setelah perang Uhud, zaman Nabi masih hidup, sahabat masih hidup, belum pernah kalah sama sekali. Setelah perang Uhud, satu-satunya kekalahan ya Uhud. Berarti janjinya Allah, wa antumul a'launa, kalian itu sebagai pemenang, kalian itu bukan pecundang. Wa antumul a'launa, kalian itu kan alnya ini kan li ahdidini, artinya akan terjadi alnya. Besok kalian akan menjadi pemenang terus. Tercatat itu menang terus. Dalam perang Khandaq menang, dalam perang apapun menang itu. Bahkan ini disampaikan oleh Syekh Al-Qurtubi, di antaranya falam yukhriju badadzalika askaron illa dhafiru fi kulli askarin kana fi ahdi Rasulillah. Bahkan pada semua perang di mana para sahabat diutus oleh Nabi untuk melakukan perang, selalu menang, sama sekali nggak pernah kalah. Khaybar menang, Ghatafan menang, di perang Yarmouk menang, dimanapun selalu menang, nggak pernah kalah sama sekali. Bahkan dinyatakan wa fi kulli askarin kana ba'da Rasulillah wa kana fihi ahdun minas sahabat kana dhafaru lahum. Bahkan sejak setelah Nabi meninggal dunia, zaman Abu Bakar, ada perang melawan orang-orang murtadin ya, menang semua itu. Padahal sudah nggak ada Nabi, tapi masih ada sahabat. Masih ada sahabat, itu menang semua. Sampai perang yang paling besar zaman Abu Bakar itu perang Yamamah, melawan Musailamah Al-Kadzab di Yaman itu. Menang total, menang mutlak gitu. Bahkan waktu itu ya hampir semuanya terbasmi habis. Nah, termasuk Musailamah Al-Kadzab sendiri mati, terbunuh oleh Wahsy. Nah itu. Terus kemudian Yaman pemerintahan Umar bin Khattab, dalam sejarah mencatat menang semua, nggak pernah kalah. Menang semua. Benteng Ubulah di Irak takluk, kemudian sampai Madain Iran bahkan tumbang oleh di Qadisiyah, itu terkenal sekali, dari Qadisiyah masuk ke Madain itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, menang. Bahkan di balik itu juga Khalid bin Walid diutus oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan sampai di Afrika. Bahkan itu Mesir ya tumbang, Palestina ya tumbang, bahkan masuk ke Maroko, bahkan sampai ke Tunisia. Itu zaman Umar bin Khattab. Zaman itu luar biasa, Pak. Atasnya kerajaan Paribasan Randu istana kok. Iya kan? Zaman Umar kan nggak punya istana, tapi pasukannya luar biasa. Ya itu janjinya Allah. Wa antumul a'launa, wa antumul a'launa. Kalian itu akan menjadi pemenang. Kalian selalu yang di atas, pemenang kalian. Para sejarawan penggumun loh, Pak. Nah, kalau Romawi mengalahkan negara-negara lain-lain, maklum mereka itu negara-negara kecil ditaklukkan oleh Romawi, negara besar, pasukannya terkenal kuat, tangguh, mereka sudah lebih berpengalaman. Lah ini disebut kerajaan pun yang mana istananya, iya kan? Nah, pemerintahan yang paling luar biasa antik ya pemerintahan Islam, khilafah Islam itu, Khulafaur Rasyidin itu. Zaman Nabi pun nggak ada singgasananya, ya terus zamannya Abu Bakar juga nggak ada istananya, zaman Umar yang nggak ada istananya. Terbentuk ada istana itu kan setelah Khulafaur Rasyidin. Setelah sahabat Ali meninggal dunia, kemudian Muawiyah mendirikan kekhalifahan, menurut mereka ya kerajaan itu di Syam itu baru mendirikan ada istananya, ada bentengnya, pasukannya sudah tertata rapi dan sebagainya. Zaman Umar ya sudah ada tadwin, sudah ada administrasi kepangkatan, kemudian gaji sudah digaji itu zaman Umar itu sudah digaji jabat bagian. Tapi ya itu negara yang aneh, memang nggak punya kerajaannya, nggak ada kerajaannya. Istilahnya istananya sebelah mana itu nggak ada. Luar biasanya kok bisa menaklukkan sampai Iran itu dulu terkenal Parsi. Itu padahal kerajaan imperium yang cukup luas, besar sekali. Itulah yang akhirnya membuat Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Kenapa?
Ya karena Abu Lullah jengkel. Abu Lullah itu juga orang Islam, ya sahabat. Jengkel kenapa? Ya mungkin dia sendiri berpikirnya masih nasionalisme karena dia belum berpikir secara khilafah ya. Dia berpikirnya, "Oh, negaraku kok ditakluki, padahal negaraku negara gede." Bahkan waktu itu kekaisarannya Kisra Iran itu luas sekali. Bahkan Iran waktu itu termasuk waktu itu saingannya ya satu-satunya hanya tinggal sana Romawi. Karena Mesir sudah di bawah itu. Kok bisa-bisanya ditumbangkan, ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Menang mulai hebat lagi itu sampai ke Palestina, sampai ke Tunisia. Itu yang luar biasa itu Yaman Umar bin Khattab. Kenapa? Yaitu masih banyak sahabat. Kemudian zaman Utsman itu mundur, nggak banyak penaklukan karena sudah mulai gedrah dalam-dalam sendiri. Apalagi sejak terbunuhnya sahabat Utsman itu sudah mulai mundur, nggak ada kemajuan penyerangan keluar lagi, dan sudah mulai banyak sahabat yang sudah pada meninggal dunia. Jumlah sahabat semakin sedikit. Kemudian zaman Ali terbunuh, makin parah lagi. Zaman setelah itu hampir nggak pernah ada kemenangan lagi. Nah gitu. Tapi karena itu dikatakan summa ba'da inqiradihim man futihat baldatun alal wajhi kama kanu yaftatihuna fi dalikal waqti. Tapi sejak seluruh sahabat habis, ya sejak zaman sahabat habis, ya sahabat masih bertahan itu kan sampai dinasti Umayyah saja. Setelah itu kan sudah dinasti Umayyah, itu kemudian ada muncul Abbasiyah di Irak, itu kan sudah masa tabi'in. Sahabat sudah mati semua. Ya sejak itu ibaratnya mereka hanya bertahan aja, berkutat di wilayah masing-masing. Misalnya dinasti Umayyah ya bertahan di sekitar Sam dan sekitarnya, dinasti Abbasiyah ya bertahan hanya di Irak dan sekitarnya. Nah gitu. Kemudian dinasti Fatimiyah misalnya bertahan di Mesir dan sekitarnya. Tapi artinya nggak ada pengembangan lagi. Jadi ada penaklukan yang luar biasa itu ya pada masa Umar itu, saat sahabat masih banyak. Semakin sahabat semakin habis, apalagi sahabat yang baik-baik sudah pada terbunuh. Nah itu kemudian penaklukan hampir sudah nggak ada lagi. Yaitu janji dari wa antumul a'launa tadi. Nah itu wa antumul a'launa. Karena itu ada syaratnya kalau kamu ingin jadi orang yang menang. In kuntum mu'minin, kalau kalian memang betul-betul menjadi seorang mukmin yang sejati. Memang sebagai seorang mukmin itu sebagai syarat mutlak. Nah, di antaranya itu kenapa? Aibisitki wa'di. Jadi janjinya itu memang jujur, benar. Yang dimaksud tinggi dengan in kuntum mu'minin itu ternyata bisitki wa'din, dengan betul-betul jujur dalam berjanji. Ini ya maaf agak sedikit mengungkit ya. Kenapa kok pada perang Uhud kalah? Karena sebagian sahabat-sahabat Ansor yang waktu itu paling semangat untuk keluar, ternyata tidak mengikuti komandonya Nabi. Jadi mereka masih menganggap bahwa kemenangan itu ya atas rasio mereka sendiri, tidak ada hubungannya dengan ketaatan terhadap Nabi. Nah, ini sehingga diingatkan dengan syarat in kuntum mu'minin. Sehingga Ibnu Abbas menceritakan, in hayama ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yama'uhuddin fi mahum kadzalika. Jadi waktu itu karena sahabat yang manah di atas Bukit Ruman itu pada turun, sehingga posisinya terbalik. Yang tadinya posisi menang jadi posisi kalah, orang Islam mabuk. Nabi waktu itu melihat apa? Wa idza aqbala Khalid bin Walid bi khailin minal musyrikin yuridu ayyalu alaihimul jabala. Waktu itu Khalid bin Walid sudah mau naik ke Bukit Ruman itu, kemudian didoakan oleh Nabi. Faqala Nabi, Allahumma la ya'lunna alaina, Allahumma la quwwata lana illa bika. Ya Allah, jangan biarkan mereka berhasil naik ke atas gunung, ke atas bukit itu. Jangan sampai mereka akan mengalahkan kami. Kenapa? La quwwata lana illa bika. Kami enggak punya kekuatan kecuali hanya dengan pertolonganmu ya Allah. Nah ini yang kemudian agak terkenal di Indonesia, sempat diviralkan itu apa? Allahumma laisa ya'buduka bihadhil baldati ghairu haula'in nafar. Ya Allah, nanti kalau sampai kami kalah, nggak ada yang nyembah kamu nanti ya Allah. Nah doa itu juga diucapkan di perang Badar, juga pernah diucapkan oleh Nabi pada perang Uhud, dan akhirnya terbukti. Jadi
Kemudian ceritanya terbalik. Memang orang Islam sudah banyak yang mati terbunuh ya. Sahabat itu sudah ada 70 sahabat Ansor, 4 sahabat. Tapi kemudian suasananya terbalik. Jadi gantian, nah gitu. Gantian akhirnya malah sahabat-sahabat itu yang berhasil naik lagi. Nah gitu. Karena itu wasaba nafarun minal muslimina rumatan. Kemudian mereka balik menjadi posisi tadi. Jadi balik lagi. Fasoidul jabala waramu khailal musyrikina. Jadi yang tadinya sudah lepas, ada sebagian yang bisa naik lagi. Sehingga Khalid bin Walid tidak bisa membantai. Karena posisi pasukan berkudanya Khalid bin Walid sekitar 200 itu, kemudian gantian dipanai oleh sisa-sisa para pemanah yang itu mengikuti panggilan Nabi tadi, atas doanya Nabi tadi. Sehingga apa? Fadzalika qauluhum wa antumul a'launa. Jadi dari jumlah yang mati memang orang Islam kalah. Tapi dari segi metode perang tetap menang orang Islam. Hanya dihitung kalah karena yang mati lebih banyak gitu aja. Tapi artinya setelah Khalid sempat mengaco pasukannya Khalid sempat mengaco orang Islam dan banyak terbunuh atas doa Nabi ini, betul itu. Sisa-sisa pasukan panah yang tadinya sempat turun naik lagi posisinya. Kemudian menyerang dari atas sama. Khalid bin Walid dan pasukannya juga akhirnya mundur. Jadi dalam posisi itu menang dalam strategi perang, nyatanya musuh lari. Cuma kalau dihitung jumlah mati orang korbannya orang Islam lebih banyak, sehingga yang dikenang jumlah korbannya bukan kemenangan perangnya. Jadi dengan ibarat perangnya tetap menang. Akhirnya Khalid bin Walid gagal nggak untuk membantai orang Islam. Iya. Tadi ada yang pertama. Artinya dalam perang Uhud ini kan harta rampasan juga berarti milik orang Islam gitu. Iya. Karena kan yang menang kan benar ada rampasan. Iya sama. Jadi orang Islam waktu itu juga dapat harta rampasan karena mereka juga lari. Jadi mereka hanya menang jumlah berhasil membunuh banyak. Tapi dari segi akhir perang misalnya skor terakhir itu tetap menang umat Islam. Mereka akhirnya lari juga. Mereka sudah puas. Kita sudah puas. Yaumun bi Badrin, yaumun bi Uhudin. Kami sudah bisa kalah di sehari di Badar, kita menang sehari di Uhud. Udah kita cukup. Jadi mereka ya lari sambil meninggal bareng-bareng. Ya jadi dari segi jumlah memang kalah orang Islam, jumlah yang mati lebih banyak. Tapi dari segi kemenangan akhir perang ya menang orang Islam aslinya. Tapi apa ini merupakan dampak daripada tadi Muslim kurang semangat dan sebagainya itu? Tadi kan dikatakan. Iya, itu tadi karena ketika Khalid bin Walid berhasil menipu mereka pura-pura lari, kemudian pada turun. Akhirnya posisinya menang Khalid bin Walid beserta rombongan pasukan berkudanya. Memang sudah lama mancing-mancing. Ini satu-satunya untuk mengalahkan strateginya Muhammad itu harus pasukan panah yang ada di Bukit Ruman itu harus turun. Selama mereka ada di atas ini nggak bisa dikalahkan orang Islam. Maka ketika menyadari itu Nabi berdoa seperti itu. Bahkan Nabi waktu itu kan sempat itu pipinya Nabi itu lubang, kemudian giginya patah. Itu karena posisinya ya gitu. Karena yang tadinya posisi Nabi terlindungi, jadinya nggak terlindungi. Karena mereka sempat turun. Nah, tapi ketika didoakan oleh Nabi, dipanggil Nabi, mereka naik lagi, posisinya menang lagi. Jadi dalam satu hari itu orang Islam dibilang kalah hanya soal jumlah matinya saja lebih banyak. Tapi akhir dari pertempuran tersebut tetap menang orang Islam. Tapi kalau kita dapat dikatakan tarik ke saat ini, berarti kalau orang tidak semangat itu berarti dapat dikatakan ya akan menghancurkan dirinya sendiri. Akan menghancurkan dirinya sendiri. Banyak orang itu belum apa-apa sudah ngelokro, belum apa-apa sudah takut toh. Jadi orang itu harus memperjuangkan keinginannya. Bahasa anak mudanya ya harus kamu perjuangkan mimpimu. Paling tidak kalau keinginan mimpimu tidak bisa kamu wujudkan, ya paling tidak kamu mimpikan dulu keinginanmu. Mimpi aja enggak kok. Akhirnya malah pada mimpi terus ya tidur aja. Jadi artinya Islam mengajarkan kita untuk berjuang. Semua itu harus diperjuangkan, tidak bisa bim salah bim. Apalagi dengan kamu bersedih dan klokro itu nggak akan berubah apa-apa kecuali hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Sehingga dipesan betul itu. La tahinu wala tahzanu. Jangan merasa dirimu lemah, jangan merasa dirimu sebagai pecundang, jangan merasa dirimu nggak punya kemampuan. Wala tahzanu, seandainya kamu pernah kalah ya nggak usah bersedih, wong sedihmu nggak merubah keadaan kok. Ibarat atlet kalah ya latihan lagi, ya gitu aja toh.
Artinya orang hidup optimis ya? Iya, harus. Wah, Allah nggak pernah mengajarkan dan memerintahkan kita untuk bersedih. Malah jangan bersedih. Kalau Nabi memerintahkan pada Abu Bakar itu apa? La takhaf wa la tahzan. Kalau takhaf itu kan belum terjadi sudah takut. Iya. Nah, gitu. Kalau tahin itu kan sudah terjadi sesuatu kemudian dia mengukur dirinya terlalu lemah. Jadi orang-orang terlalu ngelokro itu nggak layak mengaku sebagai umat Islam. Wong Islam kok ngelokro. Ngelokro itu nggak punya semangat sama sekali, malah aku sopo, aku ki sopo. Ah paling mau aku juga seperti itu nggak layak itu sebenarnya. Nabi pesannya kepada Abu Bakar ketika ada di gua Sur itu kan jelas ya, lawan sudah ada di depan gua yang dari dalam melihat ya gitu. Ada Abu Jahal, ada Ikrimah bin Abu Jahal itu juga membawa pasukan kecil, kemudian dibawa oleh penunjuk pencari jejak itu udah dibayar mahal dan betul pencari jejak yakin Muhammad ada di dalam. Ini bekas kurmanya ya delalah ya, bekas kurmanya itu yang dimakan itu kan kadang makan kurma terus bijinya dibuang gitu. Itu pencari jejak tahu ini dimakan itu hanya beberapa hari yang lalu. Ini kurma Madinah ini. Waktu itu enggak kurma Makkah waktu itu, dan tahu hanya dicium ini siapa yang makan itu tahu. Itu orang-orang Badui itu termasuk pada dibayar mahal. Tapi hanya Allah itu melindungi Nabi Muhammad dengan benteng yang sangat ringan aja. Cuma rumahnya kemelandingan, atau kita bilangnya laba-laba bahasa Indonesia, laba-laba. Orang Jawa bilang lamat atau kemelandingan. Itu Abu Jahal yang jadi malu. Malunya apa? Apa aku gendeng apa wong ketok ana laba-labane aku mlebu, aku goblok apa piye? Karena disebut sebagai Abu Jahal ya itu layaknya gitu. Ini karena sering goblok-gobloki orang gitu, dia juga sendiri goblok, nah gitu. Sehingga dia bilang, aku goblok apa wong ketok wong di bawah ada burung merpati. Kemudian di tengahnya ada sarang laba-laba. Kalau memang Muhammad masuk itu pasti sarang laba-labanya rusak. Paling tidak ini merpati ini juga pada pergi. Ya ini nyatanya nggak ada bekas sama sekali. Jadi Abu Bakar dan Nabi Muhammad di dalam itu ya dengar omongannya Abu Jahal, ya dengar. Wong digambarkan di hadis itu di Sahih Bukhari maupun Muslim. Itu seandainya toh Abu Jahal mau memasukkan kepala ngelongok ke bahasa Jawa nih, ngelongok ke bahasa Indonesia apa nih Pak. Mau melongok ke dalam melu anguk langsung ketemu. Tapi ya Delalah nggak mau. Karena tadi secara akal nggak mungkin. Iya, secara akal dia nggak mau, makan dia goblok, pokoknya kalau dileboni akhirnya dia yang goblok dewi. Nah, ya itu luar biasanya kan gitu. Tapi kok ini justru Allah menjanjikan ya. Artinya gini loh. Tadi kan ada ayat wa antumul a'launa. Artinya kan berarti kan maaf. Apa ini tidak menjadikan kita maaf orang Islam itu lukur akhirnya. Karena semangat tidak ada. Enggak, ada katanya in kuntum mu'minin. Kamu itu seharusnya jadi pemenang dengan syarat in kuntum mu'minin. Kalau kamu itu orang mukmin. Mukmin bukan dalam arti hanya dalam arti iman, keyakinan, itu bukan. Satu punya keyakinan, dua punya kejujuran dan semangat untuk melakukan tadi. Artinya itu dijanjikan. Ya memang dijanjikan wa antumul a'launa itu. Nanti kalau untuk kita juga meskipun sahabat sudah nggak mungkin kan tahun zaman ini sahabat masih hidup. Paling tidak kita pinjam semangat mereka lah. Sahabat itu luar biasa. Luar biasa. Kalau mereka itu punya dijanjikan oleh Nabi semangat untuk membuktikan. Sehingga ketika mereka itu pernah dijanjikan oleh Nabi bahwa Romawi besok akan tumbang gitu kan, Gulibati Rum itu yang menjanjikan kan Quran. Waktu itu kan Nabi sedang duduk Khandaq itu, kemudian ada batu besar, akhirnya sahabat angkat tangan, Nabi yang turun tangan langsung itu minta apa? Gancu kalau sekarang apa istilahnya ya, kayak peting gitu ya, peting ada ujungnya yang landing. Itu kemudian digancu oleh Nabi itu langsung pecah. Tapi ketika pecah itu muncul gambar bahwa Romawi itu besok ditumbangkan oleh umat Islam. Waktu itu ketika turun ayat Gulibati Rum itu wong Yahudi, wong Nasrani yang lain ngeceng guyu ngakak-ngakak ngecengnya temenanan. Bagaimana mungkin? Iya, caranya impossible. Tapi nyatanya zaman Nabi SAW meninggal kan belum terbukti. Itu masih sering diolok-olok. Belum terbukti. Zaman Abu Bakar belum terbukti. Terus zaman Umar baru itu pun nyicil. Iya, karena sebagian Irak itu juga
ada ya wilayah termasuk Syam itu kan wilayah Romawi waktu itu. Syam itu wilayah Romawi, artinya tumbang juga ya. Palestina waktu itu wilayah Romawi, tumbang juga. Artinya wilayahnya Romawi mulai dikrikiti sangka sithik. Nah itu waktu itu Romawi kan luar biasa Pak, luar biasa. Akhirnya daerah-daerah Romawi mulai sedikit dari sedikit itu sudah dikuasai. Meskipun waktu itu juga Nabi Muhammad juga sempat mengirim kan sekitar 3.000 orang itu ke Yarmuk itu melawan Romawi. Waktu itu juga orang kafir pada gumun itu. Muhammad kok kendel-kendeli loh. Muhammad itu nggak punya kerajaan kok berani melawan Romawi. Dia terkenal sekali dalam perang Yarmuk itu. Luar biasa. Nah, itu ada yang menceritakan itu sekitar 3.000, melawannya sekitar 200.000. Wes kayak timun melawan durian bloko tuh Pak. Tapi kenyataannya itu mereka juga nggak dibilang menang juga nggak menang. Nyatanya itu mereka bisa pulang dengan selamat. Kalau kita membacanya jangan menumbangkan Romawi, ya nggak mungkin toh 3.000 melawan 200.000, nggak mungkin toh. Tapi atasnya pasukan kecil hanya 3.000 kok berani ngurak-ngarik. Wah itu mawut loh Pak, tentara Romawi meskipun tetap akhirnya yang menang mereka. Bahkan banyak sahabat yang mati syahid. Akhirnya Khalid bin Walid berhasil membawa mereka pulang ke Madinah. Waktu itu diolok-oleh oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi Nasrani. Tapi Nabi ngalem-ngalem. Karena yakin Nabi itu kan strateginya kan kuat sekali. Artinya ini tidak sekedar untuk menumbangkan Romawi, nggak mungkin. Ini hanya untuk eksistensi. Gen ketok lho iki ana kerajaan sing jenenge Madinah punya pasukan yang dimana waktu itu nggak ada kerajaan selain Romawi yang berani nantang Romawi. Satu-satunya ini ben ketok eksis ini Pak. Iya, ibaratnya sak dunya ora ono sing manani nantang Amerika kan. Iran berani nantang yo mumbul Pak jenenge kayak gitu loh. Iya, nanti biar dilai pendengar ya. Pendengar kita sudah senang, jangan lupa nanti sesi kedua perlah di 6746352. Kita dengarkan satu nada begitu. Kalau menurut sejarah, ini berarti sahabat itu sejak Utsman itu berarti sudah dapat dikatakan hanya untuk lingkungan saja membenahi. Iya, udah banyak geger internal Pak. Udah geger internal. Oh, Geger internal itu sejak mulai Utsman. Iya. Kalau Umar belum. Umar masih ekspansi. Karena kan itu terbunuhnya Umar itu artinya kan Utsman. ada itu iya, sejak Utsman terbunuh orang Islam udah pecah. Bahkan Aisyah saja sampai perang Jamal melawan Ali. Ya gara-gara itu. Karena kan Aisyah dengan Utsman kan lebih dekat dari segi nasab. Nah gitu, dari segi nasab. Nah, terus kemudian antara Utsman dengan Abu Bakar itu kan sama-sama dari keturunan Abdi Syams. Ali itu kan dari Abdi mana? Dari siapa? Dari itu Abdullah. Beda. Nganu tunggal bujut atau tunggal canggah tapi caranya mesti liya jalur tuh Pak. Aku sangka mbak aku iso kuwi. Jadi ada rasa asobiah tetap ada. Iya persaudaraannya lebih dekat itu. Nah kemudian misalnya Muawiyah dan Abu Sufyan itu sendiri juga punya kepentingan karena sewaktu itu kan Abu Sufyan sebagai pemimpin Makkah. Sejak ada pemerintahan Madinah kan Makkah kosong. Orang di kekuasaan luar, maka dia juga kesempatan untuk mumbul. Nah akhirnya kan itu kan percaturan antara tiga tuh, kelompok Muawiyah, kelompoknya Aisyah sama kelompoknya Ali, mawut tuh Pak akhirnya. Sehingga akhirnya pun terbunuh perang macam-macam itu. Sampai akhirnya terjadi perang Muawiyah lawan Ali. Ali yang mesake perang lawan Aisyah, perang lawan Muawiyah. Setelah itu perang lawan bekas anak buahnya sendiri, perang Khawarij. Itu kan 12.000 tentaranya Ali melawan Ali sendiri. Ya, jadi ibaratnya dari Utsman sampai Ali adanya hanya kekacauan untuk membenahi apa itu? Iya internal itu. Ya sama sekali dalam sejarah nggak ada penaklukan sama sekali. Tidak ada ekspansi, tidak ada. Sama sekali. Tapi yang dari itu yang setelah jalan Utsman apa? Itu seperti tadi itu kan di banyak sekali di tahun Utsman itu. Ada Afrika, Mesir, Mesir, Maroko, Tunisia. Itu artinya Islam, ya Islam tetap berkembang di sana. Enggak artinya mereka banyak berdiri sendiri-sendiri. Ya, misalnya Muawiyah itu juga nggak berhasil kok. Terus apa itu Tunisia? Ya sana pada berdiri sendiri-sendiri gitu Pak.
Jadi ibaratnya pecah, Pak. Oh. Zaman bersatu ya Umar itu, zaman Muawiyah ya pecah. Hmm. Akhirnya kan dia harus membenahi lagi, menyatukan itu lagi. Nah terus ya saatnya Muawiyah ya cuma ibaratnya mempertahankan wilayah yang sudah direbut itu toh. Akhirnya Mesir itu dikuasakan kepada Amr bin As karena itu temannya Muawiyah ya gitu. Hanya waktu itu yang ngegrup nganu Pak, kelompok Pak. Tapi pemerintahan Muawiyah itu 9 itu juga sama sekali Pak, nggak ada penaklukan sama sekali. Nggak ada penaklukan. Iya. Misalnya saya Utsman ini bin Affan ini berarti ya apa ya? Masa yang sangat-sangat Ya sangat berat, paling berat. Ya karena waktu itu kepentingan Asobiyah Bani itu sudah mulai merasuk. Kepentingan agama sudah mulai menyusup, Pak. Lebih banyak ke kepentingan pribadi. Iya, karena awalnya dari apa Utsman, Ali sampai dengan cucunya aja sampai itu kan geger terus, geger Pak. terus itu. Iya. Geger terus. Mana-mana sini. Ya. Kalau Umar terbunuh kan bukan karena rebutan kekuasaan, karena dendam negaranya ditaklukkan. Tapi sejak Utsman itu sudah kacau, Pak. Jadi itu yang memberontak kan orang-orang Mesir. Dan yang dituduh Ali yang menggerakkan, karena pengen merebut kekuasaannya Utsman. Makanya kacaunya akhirnya terbunuhnya Utsman, dianggap Ali yang ngatur. Akhirnya yang kacau, Pak. Itu yang yang aliran yang Baiat Ali itu dari mana itu? Oh kalau itu kan dia orang Madinah sendiri tuh Pak. Orang Madinah waktu itu membaiat Ali sebagai khalifah, tapi orang Syam membaiat Muawiyah ya sebagai khalifah. Gitu. Jadi hanya jadi serngingi kembar tuh Pak. Nah, akhirnya terjadilah perang. Nah itu. Tapi dari segi strategi kepemimpinan, yuk kuat Muawiyah atau pengalaman itu memang keluarga ningrat tuh Pak. Muawiyah itu kan ibarat keluarga ningrat tuh Pak. Corone Raden tuh Pak. Nah, lawan sahabat Ali dari bapak mbah-mbahnya kan belum pernah pengalaman dalam dunia pemerintahan tuh Pak. Nah gitu ibaratnya kiai arep lawanan nyalon wali kota ambil wong sing asli kalau teknokrat itu tetap kalah tuh Pak. Nggih ngoten niku tuh Pak ibaratnya. Karena dari Muawiyah dulu memang sudah penguasa. Mulai di mana? Ya waktu itu Abu Sufyan kan penguasa penguasa Makkah tuh Pak. Zaman Nabi masih hidup itu penguasa Pak. Corone yo ibarat cuma waktu itu enggak buka ibaratnya yo koyo apa nggih, lurah napa Makkah semuanya ya ketuanya ya Abu Sufyan itu. Bahkan yang boleh menentukan isi do perang ora ya tetap Muawiyah itu. Apa itu Abu Sufyan itu? Abu Sufyan bapaknya Muawiyah itu. Ya sumber masalah Nabi di Makkah kan ya Abu Sufyan toh, Pak. Iya. Alhamdulillah kita kembali di 107,9 MHz dan juga MAJT TV dan juga ini live channel untuk YouTube-nya MAJT TV setelah Facebook-nya MAJT TV dan juga DAIS. Sekarang waktunya monggo pendengar pemirsa yang mau pun live kita beri kesempatan dulu 6746352. Ya tadi kita berbicara tentang surah Al-Imran 139. Namun kemungkinan ada yang lain monggo 6746352. Ya kalau belum ada ya kita baca WA dulu. Monggo 6746352. Ya belum ada. Ya kita baca WA dari pertama dari Mas Maksum di Moja. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Bolehkah zakat fitrah dijual oleh panitia atau amil zakat dan hasil penjualannya digunakan untuk kebijaksanaan panitia, misal pembangunan masjid, pembangunan pondok dan sebagainya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh karena lajnah atau panitia zakat di masjid itu hanya sebagai penyelenggara atau sebagai lajnah panitia. Ya, panitia itu tugasnya dengan namun menyediakan diri untuk jadi wakil untuk menyalurkan. Ya disalurkan kepada salah satu asnaf samaniyah atau dibagi ke asnaf samaniyah semua itu. Bahkan mengambil bagian saja nggak boleh karena lajnah nggak punya hak. Panitia-panitia di masjid itu nggak punya hak karena mereka bukan amil. Beda. Ya beda jauh. Kama bena langit wa sumur bur. Iya, kalau
Kalau amil itu boleh mengambil bagian 1/8, 12,5%. Tapi kalau lajnah nggak boleh mengambil. Jangankan kok dikelompokke terus bangun masjid. Lah emangnya mbek sapa kuwi? Nggak boleh. Lah Yang- kan maksudnya sabil itu kan sabilillah. Bukan masjidnya. Ya, dia kan panitia, dia bukan sabilillah. Enggak ada masjidnya itu. Ya, nggak ada bagian untuk masjid itu nggak Nggak ada, ada. nggak ada. Dalam asna samaniyah kan nggak ada masjid, Pak. Enggak ada. Adanya kalau mau ya misalnya itu kelah itu seperti ini. Jangan dengan panitia seperti itu, tapi kiainya masjid aja mengumumkan, aku iki sabilillah, tolong zakate masyarakat kene serahno aku, kekno aku atas nama sabilillah. Nah, terus aku janji mengko arep tak sedekahke ki bangun masjid, wong aku nggih bangun masjid. Kalau itu kelah seperti itu masih bisa diterima karena dia kan mustahik. Setelah di tangannya mustahik, maka dia berhak untuk mentasarufkan untuk apapun. Meh tak kayak bojoku dimasak apa arep tak dolke bangun masjid, kan wis dadi wekku. Tapi kalau panitia itu kan sama saja orang yang mewakilkan, dia memposisikan diri sebagai wakil. Jadi dia itu kan bukan penerima, dia bukan mustahik. Ya, karena dia bukan mustahik, maka ya dia hanya sekedar untuk menyalurkan saja. Nggak boleh untuk menjual, nggak boleh. Iya. Monggo kita tunggu 6746352. Monggo masih kita beri kesempatan untuk kontaknya 6746352. Ya, kalau belum ada kita baca WA lagi ya. Assalamualaikum Jai. Waalaikumsalam. Boleh enggak kalau surat duha itu kita cicil? Contoh, jam 7 2 rakaat, jam 8 tambah lagi 2 rakaat. Terus nanti sebagian seperti itu. Gimana, boleh enggak? Boleh aja. Yang penting waktunya urung tekan belum mati zuhur gitu saja. Ya, sama aja setiap misalnya jenengan itu sholat taraweh, saiki 8 dhisik, leren sik, manggo meneh 8 meneh, manggo meneh loro, ya boleh seperti itu, boleh. Ya, dicicil nggak apa-apa. Ya sama sholat duha, sekarang nggak 2 dulu, nanti saatnya di kantor 2 lagi, nanti saatnya jam 10 2 lagi, kan boleh sampai 8 itu kan boleh. Ya, sama taraweh misalnya jenengan yang mau taraweh berapa, yang 8, sekarang 2 dulu, nanti mangan-mangan sik, terus kemudian 2 lagi, ya tetap sah-sah saja. Yang seneng 20, saya ini 10 sik, leren ngopi-ngopi dhisik, baru minggu lagi 10 lagi, ya tetap sah. Atau yang mungkin mau pengen yang sampai 40, ya sama. Atau mungkin yang pengen mencontohnya Umar bin Abdul Aziz itu ya sampai 80, ya tetap boleh. Nah, cuma yang lebih afdol ya tetap kalau mualah berkelanjutan terus-menerus itu jauh lebih afdol. Kenapa boleh? Karena Nabi juga pernah melakukan itu di masjid cuma 8 rakaat ketika qiyamul lail. Tapi Umar meriwayatkan, Umar makar jenenge maratuan ning mantune biasa. Tahu ternyata Nabi di rumah itu sholat lagi. Ditanya, "Ayo kelanjutan tadi yang di masjid." Karena saya tidak ingin memberatkan. Kalau aku sholat engko direni semono akeh, nah gitu. Akhirnya itulah yang disimpulkan Umar bin Khattab melakukan tarawih sampai 20 karena di masjid tadi Nabi qiyamul lail 8, di rumah 12. Akhirnya ditambahkan jadi 20. Nah, niatnya apa? Gimana? Niatnya tarawih atau niatnya qiyamul Ya lail? dulu nggak ada tarawih. Gitu. Dulu namanya qiyamul lail atau qiyamul ramadan. Ada bahasa tarawih itu kan zaman sekarang. Dari tarwihah itu artinya istirahat, tarawih itu banyak istirahatnya. Dan nek salate 8 rakaat langsung lah ora ono istirahate jenenge ora tarawih. Dari namanya aja tarawih kok. Tarawih itu artinya itu sering istirahat, sering leren. Dan orang no lerene jenenge ora tarawih, itu qiyamul ramadan namanya. Ya sah. Artinya kalau soal sahnya ya tetap sah. Apa harus dinamai tarawih atau enggak harus tarawih kok. Saya mau misalnya, saya tak sholat qiyamul ramadan langsung 20 rakaat, ya engko nek iso ngitung ya tetap sah. Dari pandangan fikih tetap sah. Cuma namanya ya enggak tarawih. Sholat tarawih kok 20 bablas, tarawih ki maknane leren berkali-kali kok. Tapi seandainya yo ketok yo ora kelakon. Itu tetap sah. Artinya sholat sunnahnya tetap sah, tapi namanya ya enggak tarawih, namanya qiyamul ramadan. Enggak lah, niatnya gimana itu usulinnya? Ayo usul qiyamul ramadan itu aja.
Oke, gampang. Langsung usolli isrina rakaatan di qiyami Ramadan lillahi ta'ala Allah akbar. Ya gitu aja. Saya niat sholat 20 rakaat. Nah, gitu saja untuk nguri-nguri atau memakmurkan malamnya Ramadan. Ya gitu boleh. Boleh, Nah, ya? boleh. Nah, kuat. Iya, ya kita coba dulu. Assalamualaikum. Ya, masih kita tunggu 6746352. Monggo yang mau live sebelum kita baca lagi untuk SMS dan WA yang sudah masuk. 6746352. Monggo. Iya, kita coba dulu. Assalamualaikum. Ji, sakit? Pak Angga, monggo Pak Angga. Ji. Salam. Ji, Rasul Pak Angga ya. Mau kenal puasa gimana kalau Al-Quran itu apa asbab nuzulnya? Jadi istilah asbabun nuzul itu sebab background yang melatar belakangi turunnya ayat atau surat Al-Quran, Pak. Bukan asbabun nuzulnya Quran secara keseluruhan. Karena saat Quran 30 juz itu asbabun nuzulnya banyak, Pak. Bisa jadi satu surat itu berbagai macam asbabun nuzul. Misalnya Al-Baqarah yang sampai 200 lebih itu setiap ayatnya masing-masing, setiap tema itu ada asbabun nuzulnya sendiri gitu ya Pak ya. Jadi yang dimaksud asbabun nuzul itu sebab-sebab background masalah yang melatar belakangi kenapa ayat itu turun atau kenapa surat itu turun. Saya ambil contoh misalnya surat Al-Lahab, itu asbabun nuzulnya ya karena Abu Lahab dan istrinya ngamuk itu ketika dia minta hak istimewa kalau mau masuk Islam, turunlah surat Al-Lahab misalnya. Nah gitu. Dalam Al-Baqarah enggak terus satu asbabun nuzul untuk seluruh ayat di surat Al-Baqarah, enggak Pak. Ayat-ayat dengan tema tertentu nanti punya asbabun nuzulnya sendiri gitu nggih Bang ya. Yang pertama yang harus diketahui. Kemudian sebelum ada Quran umat Islam bagaimana waktu itu? Ya waktu itu belum umat Islam dong Pak. Belum ada. Ya jadi sejak Nabi menerima wahyu pertama itulah mulai disebut sebagai Islam. Nah waktu itu yang dijadikan pedoman itu ya akhlak secara umum yang menggunakan kode dari agama Nabi Ibrahim terdahulu yang terkenal sebagai agama Hanif. Agama Hanif itu agama orang-orang musyrik menyebut mereka sebagai pengikut agama langit. Karena mereka mengikuti wahyu yang sudah diturunkan pada Nabi Ibrahim waktu itu. Nah, waktu itu Nabi Muhammad ya termasuk Khadijah, termasuk sahabat Ali, termasuk Utsman itu semua mereka pengikut Hanif yang mereka juga sudah menunggu-menunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Jadi pedoman mereka yang menggunakan kitab-kitab kuno zaman biyen. Nah, gitu. Artinya belum menggunakan syariat Islam. Sejak turunnya Al-Qur'an itu pertama kali surat Al-Alaq itu 5 ayat itu ya waktu itu belum ada syariat, Pak. Adanya hanya pembenahan iman. Imannya diberesi. Karena itu ciri khas ayat-ayat Makkiyah itu surat-surat Makkiyah rata-rata adalah kaitannya dengan pembenahan iman. Hampir-hampir nggak ada syariat. Nah, tasbih prakteknya gimana? Sholat tasbih itu 4 rakaat, baca tasbihnya 300 kali, dibagi dalam 4 rakaat, maka 1 rakaat mendapatkan bagian 75 kali. Kalau bisa yang dibaca tasbih baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, karena namanya sholat tasbih itu malam hari wis diniati ya dienake sisan, maksudnya
ojo tasbih sing cendek ya boleh ya misalnya subhanallah 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 ya boleh, tapi terlalu cepet dinikmati sekalian aja baca baqiyatus sholihah, tasbih baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat pertama, satu rakaatnya itu berarti setelah baca suratnya nggak ditentukan ini, setelah Fatihah baca surat pendek, kemudian baca tasbih baqiyatus sholihah 15 kali sebelum ruku. Setelah itu semuanya 10, ruku 10 kali, tasbihnya itidal 10 kali, sujud pertama tasbihnya 10 kali, duduk di antara dua sujud baca tasbih 10 kali, sujud kedua baca tasbih 10 kali, kemudian duduk istirahat sebelum pindah ke rakaat kedua, atau duduk sebelum baca tahiyat akhir maka baca tasbih 10 kali. Berarti semuanya 10 10 10 kecuali yang berdiri 15, total satu rakaat jadi 75 kali. 75 kali 4 rakaat maka totalnya jadi 300 kali. Itu namanya sholat tasbih. Lailatul Qadar itu masing-masing orang sama deh. Lailatul Qadar itu ya Lailatul Qadarnya sama, cara merasakannya beda. Itu kan tinggal bagaimana menanggapinya. Ada yang bisa merasakannya, ada yang menyambutnya dengan gegap gembita, ada yang tidak menggelegi. Menggelegi bahasa Indonesia apa wi? Jadi ibaratnya gini, Pak. Nah, kayak tahun baru ya, baik tahun baru Islam maupun tahun baru Nasrani misalnya 1 Januari itu. Malam 1 Januari bagi anak muda menyambut dengan gegap gembita, menunggu dengan berdebar-debar kapan jam 12. Tapi bagi anak yang sudah cah tua wis ora do nglegi wae. Mbahku tuwek-tuwek wis 11 wae jam 8 wis turu. Ya sama Lailatul Qadar pun demikian, Pak. Lailatul Qadar datang tetap sama dengan fadilah yang sama, dengan barokah yang sama. Cuma ada yang menyambutnya dengan gegap gembita, dengan cara memperbanyak sholat, dengan cara sholat tasbih, sholat liqadhil hajat, sholat macam-macam, sholat mutlak. Bahkan ada yang melakukan sholat mutlak sampai 100 rakaat, Pak. Jadi nanti mungkin ini. Berat. Ada yang meyakini bahwa ini malam Lailatul Qadar. Itu nggak cukup terawih, Pak, nggak cukup sholat tasbih, bahkan melakukan sholat qiyamul lail itu sampai sholat rokaatnya itu di total 100 rokaat. Begitu semangatnya mau menyambut Lailatul Qadar, seperti semangatnya anak muda yang menyambut datangnya tahun baru ngentek kiragat birowe. Nah itu. Tapi ya ada yang menyambut Lailatul Qadar sholat tasbih doang sendresah suwe mentomam, sholat suwe ini kok ngene jam 12 janji lagi bar. Nah gitu. Ya ono sing namung nyambute temu dadudun mek ndelok langit. Oh yo padang Lailatul Qadar teko. Ngono tok ada. Padahal enggak mutlak bahwa Lailatul Qadar itu pasti cerah. Diceritakan di hadis-hadis Sahih Muslim Bukhari banyak kok diceritakan. Tadi malam Lailatul Qadar, tapi saat Nabi sholat subuh jidatnya Nabi ini basah oleh lumpur. Karena waktu itu masjid kan nggak pakai granit, Pak. Sehingga Nabi ketika sujud itu tangannya kena lumpur. Kenapa? Habis kehujanan. Artinya ya nggak jaminan, nggak mutlak 100% bahwa kalau Lailatul Qadar itu pasti cuacanya cerah sampai apa itu seakan tidak ada mendung secuil pun. Yaitu penggambaran itu memang banyak sekali. Tapi itu tidak mutlak 100% harus seperti itu. Ya, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat kita punya. Kalau misalnya ada mengenai bincang-bincang saya dengan Ya'ul Bab saya konsultan agama tentang surah Al-Imran 139. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini manfaat untuk kita semuanya dan bisa diamalkan. Dan artinya karena diberi mohon maaf, mudah-mudahan Senin depan bisa kita semua dapat kembali. Kita tutup pukul maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung. Oke,